Assalamualaikum sahabat PPG Prajabatan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Yuk sama-sama simak videonya. Menurut Afifa Utama, 2020, pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses siklus mencari tahu tentang siswa dan merespon belajarnya berdasarkan perbedaan. Sedangkan menurut Carol Ann Tomlinson dan Moon, 2014, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir, melayani, dan mengakui keberagaman siswa dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan preferensi belajar siswa. Jadi, dapat disimpulkan, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi berarti guru memfasilitasi kebutuhan siswanya karena karakteristik siswa berbeda-beda, kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid berbeda-beda, sehingga tiap siswa tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Selanjutnya, manfaat pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ida Mayanti dan Azhar tahun 2022 menjelaskan bahwa manfaat pembelajaran berdiferensiasi yaitu yang pertama, menciptakan hubungan yang menyenangkan antara guru dan siswa. Yang kedua, menciptakan siswa menjadi pembelajar yang mandiri. Yang ketiga, untuk meningkatkan kreativitas guru. Yang keempat, siswa menentukan sendiri cara belajarnya. Dan yang kelima, kegiatan pembelajaran lebih terstruktur. Selanjutnya, menurut Amin tahun 2009 dalam Astiti, Supu, Sukarcita, dan Lantik tahun 2021, manfaat pembelajaran berdiferensiasi yaitu yang pertama, siswa belajar menyampaikan atau mengkomunikasikan temuan dan informasi yang dimiliki. Yang kedua, siswa belajar mengapresiasi karyanya sendiri. Yang ketiga, siswa belajar mendapat masukan, kritikan, dan sanggahan terhadap apa yang telah ditemukan atau informasi yang disampaikan pada orang lain. Ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi diantaranya, yang pertama, lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar. Yang kedua, kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kemudian yang ketiga, terdapat penilaian berkelanjutan. Yang keempat, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Dan yang kelima, manajemen kelas secara efektif. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain. Yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket, dan lain-lain. Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. Yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Terdapat 3 strategi diferensiasi, di antaranya 1. Diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara A. Menggunakan kegiatan berjenjang, B.
menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. C. Membuat agenda individual untuk murid atau daftar tugas, memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas. D. Mengembangkan kegiatan bervariasi. Yang ketiga, diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita. Contohnya seperti karangan, pidato, rekaman, dan lainnya, atau sesuatu yang ada wujudnya. Produk yang diberikan harus memiliki dua hal. Yang pertama, memberikan tantangan atau keragaman atau variasi. Kemudian yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Itulah tadi penjelasan mengenai pembelajaran berdiferensiasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.